Halo semuanya, perkenalkan nama saya Valentino Yusuf Lumbantobing. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pembelajaran jarak jauh. Pada pembelajaran jarak jauh, ada beberapa aturan yang harus kita ikuti. Yang pertama, peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Ini merupakan perbaikan dari peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010. Yang kedua, SK Mendiknas nomor 107 garing U garing 2001 tentang penyelenggaraan pendidikan tingkat jarak jauh. Yang ketiga, Sisdiknas nomor 20 garing 2003. Jadi, apa sih itu pendidikan jarak jauh? Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidikan dan pembelajaran yang menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. Yang pertama itu keterpisahan geografis antara peserta didik atau dosen dan peserta didik. Yang kedua, keberagaman jalur komunikasi dan interaksi sinkron maupun asinkron antara peserta didik dengan dosen dan dengan sumber belajar lainnya. Yang ketiga, pemanfaatan beragam media pembelajaran untuk menyampaikan pembelajaran. Yang keempat, ketersediaan beragam layanan bantuan belajar bagi peserta didik. Yang kelima, pengorganisasian proses pendidikan dalam satu institusi. Pendidikan jarak jauh dilandasi pada pendidikan terbuka, sehingga menyediakan keluasan belajar bagi seluruh peserta didik di ruang waktu yang berbeda-beda. Ada beberapa tujuan dari pendidikan jarak jauh. Yang pertama yaitu tujuan meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, serta meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan. Karakteristik dari tujuan ini adalah keterbukaan, belajar mandiri, belajar tuntas menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, dan atau menggunakan teknologi lainnya. Yang kedua, akses terhadap pendidikan berkualitas lintas ruang dan waktu, tanpa harus meninggalkan keluarga, rumah, pekerjaan, dan tidak kehilangan kesempatan berkarir. Pemerataan kualitas pendidikan ini berdistribusi pada pendidikan berkualitas yang terstandar dengan menggunakan TIK. Standarisasi capaian pembelajaran atau learning outcomes ini merupakan materi ajar, proses pembelajaran, bantuan belajar, dan evaluasi pembelajaran. Pendidikan jarak jauh. Program pendidikan jarak jauh pada jenjang pendidikan tinggi merupakan program yang menerapkan proses pembelajaran secara jauh melalui penggunaan berbagai TIK. Materi ajar PJJ adalah bahan ajar yang dikembangkan dan dikemas dalam beragam bentuk berbasis TIK yang sangat dapat digunakan dalam proses belajar. Belajar mandiri adalah proses yang didasarkan pada inisiatif peserta didik dengan bantuan minimal dari pihak lain. Bantuan belajar adalah segala bentuk kegiatan pendukung yang dilandaskan oleh pengelola PJJ untuk membantu kelancaran proses belajar peserta didik berupa pelayanan akademik dan administrasi maupun pribadi berbasis TIK. Tutorial adalah bentuk bantuan belajar akademik yang dapat dilakukan secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan TIK. Evaluasi hasil belajar peserta didik adalah penilaian yang dilakukan terhadap hasil proses belajar peserta didik dalam bentuk tatap muka dan jarak jauh berbasis TIK. Evaluasi hasil belajar secara tatap muka adalah bentuk evaluasi yang dilakukan dengan pengawasan langsung yang dikelola atau dikerjakan oleh peserta didik secara mandiri dan berbasis TIK. Praktik adalah latihan keterampilan penerapan teori dengan pengawasan langsung menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar minimum. Praktikum juga adalah tugas terstruktur dan berhubungan dengan validasi fakta atau hubungan antar faktor yang mendukung capaian pembelajaran atau learning outcomes secara utuh sesuai dengan yang disyaratkan dalam kurikulum. Unit super belajar adalah pendukung penyelenggaraan program PJJ yang berada di luar kantor pusat, di daerah, dan atau di wilayah jangkauan. Pengalaman lapangan adalah tugas yang dilakukan dalam lingkungan kerja sesuai dengan yang disyaratkan dalam kurikulum serta yang dilaksanakan dengan pengawasan langsung. Berikut beberapa teknologi yang dipakai di dalam PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Yang pertama itu Fifth Generation atau The Virtual Online atau E-Learning Model. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, Web-Based Kursus atau Integrated Multimedia. Yang kedua, Computer Mediated Communication.
Yang ketiga, Computer Integrated System. Yang kedua merupakan Sixth Generation, ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, The Mobile Learning Model. Yang kedua, Wireless Connection. Yang ketiga, Internet Based Access to WWW Research. Dan yang keempat yaitu LAM e-learning. Prinsip-prinsip pendidikan jarak jauh. Yang pertama, akses. Akses ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, prinsip industrialisasi. Prinsip industrialisasi ini bersifat pendidik yang massal atau mencapai keuntungan ekonomis. Yang kedua, pendidikan fleksibel. Pendidikan fleksibel berbasis TIK lintas ruang dan waktu, meningkatkan keterbukaan pendidikan, meminimalkan keterbatasan waktu, tempat, dan kendala ekonomi maupun demografi seseorang untuk memperoleh pendidikan. Yang kedua, pemerataan. Prinsip keadilan dan kesamaan hak untuk memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam proses pendidikan bagi siapa saja tanpa batas kendala apapun. Sistem pendidikan yang fleksibel lintas waktu, ruang, dan sosial ekonomi dalam membuka akses terhadap pendidikan menyebabkan sistem PJJ menarik bagi banyak kalangan. Setiap orang dapat memperoleh pendidikan berkualitas tanpa harus meninggalkan keluarga, rumah, pekerjaan, dan tidak kehilangan kesempatan berkarir. Sistem pendidikan tinggi model supermarket yang sangat terbuka, sangat dipengaruhi oleh kebutuhan pembeli, dan sangat fleksibel untuk memenuhi beragam kebutuhan peserta didik maupun pemangku kepentingan. Yang ketiga, kualitas. Kurikulum, materi ajar, dan proses pembelajaran dan bahan ujian biasanya dikemas dalam bentuk standar untuk didistribusikan lintas ruang dan waktu dengan menggunakan berbagai teknik informatika. Pemanfaatan fasilitas belajar bersama berdasarkan kemitraan antar institusi tenaga pengajar yang berkualitas dapat dikumpulkan menjadi dalam suatu bentuk konsorsium untuk menjadi pengembangan materi ajar dan bahan ajar ujian. Materi ajar dan bahan ujian kemudian dikemas untuk didistribusikan ke berbagai pelosok tanah air. Penjaminan kualitas PJJ didasarkan pada kegiatan perencanaan yang sistematik berkenaan dengan kurikulum, materi ajar, proses pembelajaran, instrumen, dan sistem evaluasi berbasis TIK. Pemanfaatan sistem penyampaian pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Penyelenggaraan proses pembelajaran interaktif berbasis TIK dengan memungkinkan kesempatan tatap muka. Pengembangan dan pembinaan tingkat kemandirian dan soft skill peserta didik. Penyediaan layanan pendukung yang berkualitas seperti administrasi akademik, bantuan belajar peserta didik, unit sumber belajar untuk layanan administrasi dan peserta didik, akses dan infrastruktur. Ragam PJJ. Pada ragam PJJ ini terbagi menjadi 2, yaitu modus tunggal. Modus tunggal merupakan berbentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan hanya dengan modul jarak jauh. Modus ini hanya diperuntukkan untuk universitas saja. Yang kedua, modus konsorsium. Berbentuk jejaring kerjasama penyelenggaraan pendidikan jarak jauh lintas satuan pendidikan dengan lingkup wilayah nasional dan atau internasional. Penyelenggaraan program pendidikan jarak jauh secara bersamaan oleh beberapa perguruan tinggi untuk program studi atau mata kuliah yang sama, sehingga terjadi pengakuan kredit oleh beberapa perguruan tinggi secara bersamaan dan memungkinkan ahli kredit.